Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemaparan ini disampaikan oleh Uswatun Hasanah, JGP Angkatan 4, kelas Bangkalan 2. Pernahkah kita mengamati bagaimana murid kita belajar? Apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita? Pastinya kita mengatakan, anak-anak, mari kita belajar. Sekarang kita akan belajar tentang materi atom misalnya. Nah, kita jarang sekali menanyakan anak-anak, kalian ingin belajar tentang apa hari ini? Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pada pembelajaran sebelumnya, yang terjadi adalah pembelajaran terpusat pada guru. Di sini, guru menjadi sumber informasi bagi murid, sehingga tidak membangun kreativitas murid. Nah, selanjutnya, orientasi pada hasil belajar. Anak-anak dituntut untuk mencapai ketuntasan belajarnya. Pembelajaran sebelumnya selalu berorientasi pada hasil belajar yang mana anak-anak dituntut untuk mencapai hasil belajarnya dengan penugasan-penugasan agar mencapai kriteria minimum pada pembelajaran. Peserta didik pada saat sebelum mempelajari modul 1.1 adalah sebagai objek pembelajaran. Murid diberikan materi pembelajaran dengan mendengarkan informasi dari guru. Yang kedua, dituntut pencapaian kompetensi. Murid dibebani dengan tugas demi tercapainya ketuntasan belajar. Yang ketiga, lunturnya budaya dan karakter. Murid tidak lagi membudayakan salam, senyum, kepedulian sosial, dan ketaatan dalam menjalankan ibadah sudah mulai luntur. Yang keempat, kehilangan kreativitas dan masa bermainnya. Murid merasa kelas adalah jeruji besi yang mengikat keinginan dan kebahagiaannya. Mari simak kembali modul 1.1 refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah menuntun. Guru menuntun anak untuk dapat mengantarkan anak mencapai kebahagiaan seutuhnya. Yang kedua, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Yang ketiga, berpihak pada anak. Yang keempat, bukan tabula rasa. Jadi anak bukanlah kertas yang kosong. Yang ketiga, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah budi pekerti. Yang berikutnya adalah sebagai petani kehidupan. Nah, kodrat anak adalah merdeka dan bermain. Anak berhak untuk mendapatkan kebebasan dalam belajar serta dalam menentukan masa depannya dan minatnya. Kodrat anak juga adalah bermain. Dalam bermain, anak dapat membangun budi pekerti serta membangun karakter. Dalam bermain akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak menjadi pembelajar sepanjang hayat.
guru seharusnya berpihak pada anak. Jadi, guru sebagai pendidik haruslah menghamba atau memfasilitasi anak dalam menentukan masa depannya. Dalam membangun budi pekerti dan karakter, guru sebaiknya memberikan teladan dan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik dalam lingkungan belajarnya. Nah, sebagai seorang pendidik, guru juga sebagai petani kehidupan, di mana anak-anak sudah memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga guru harus merawat dan membimbing anak-anak tersebut agar tumbuh dengan baik. Perubahan pemikiran dan perilaku pendidik sebelum dan sesudah. Sebelum adalah menuntut, bukan menuntun. Kodrat anak untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan belum terbangun seutuhnya. Setelah mempelajari modul 1.1, kodrat anak mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan seutuhnya. Terpusat pada guru menjadi terpusat pada siswa. Pembelajaran tuntas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Potret pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah kolaborasi siswa atau peserta didik mempresentasikan hasil diskusi siswa di kelas. Kemudian kegiatan berikutnya adalah membangun karakter. Pada saat anak melaksanakan kegiatan praktikum, penanaman karakter, kejujuran, kerjasama, teliti, anak dapat muncul. Yang ketiga adalah kreativitas, pembangunan kreativitas siswa dalam kegiatan lomba-lomba. Kodrat anak adalah bermain. Jadi dalam pembelajaran, agar mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan, maka kita dapat melakukan melalui permainan-permainan. Kegiatan menuntun pembentukan profil pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, misalnya dengan melaksanakan sholat berjamaah. Anak bukanlah tabula rasa, jadi anak bukanlah kertas yang kosong, dia sudah memiliki kecerdasan dan kodratnya masing-masing. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hadi? Yang dapat saya lakukan adalah membangun budi pekerti dan karakter dengan bermain, sehingga anak dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Yang pertama adalah dengan melakukan permainan dakon sehingga anak dapat mengenal budaya lokal dan membangun karakter kejujuran. Es dungdung. Dalam membuat es dungdung, selain mengenalkan budaya lokal juga dapat membangun kerjasama dan pantang menyerah. Permainan gelas elektron juga menanamkan ketelitian, kerjasama, serta cinta lingkungan, karena gelas-gelas serta bahan yang dibuat itu berasal dari bahan daur ulang. Nah, demikianlah yang dapat saya presentasikan. Semoga kedepannya anak atau peserta didik kita menjadi pembelajar yang sepanjang hayat. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Salam dan bahagia. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.